Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Friska Hidayah, saya dari kelas 12 IPA 2. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil praktikum enzim yang diberikan tugas oleh Ibu Yuyu Yuliah MPD. Nah, tentu saja di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama itu ada Sahada Aljena, yang kedua ada Dieta Nanda Putri, dan yang terakhir ada Septia Marwah. Nah, sebelum saya lanjut ke pemateri-pemateri yang selanjutnya atau ke hasil praktikum ini, saya mau bertanya dulu nih, apa sih yang kalian ketahui tentang enzim? Lalu kalian tahu gak sih apa peranan enzim dalam tubuh makhluk hidup? Nah, itu semua akan dijawab secara tuntas oleh Sahada Aljena. Ditonton ya. Enzim adalah senyawa kimia berupa protein yang berperan sebagai biokatalisator, di mana bio adalah makhluk hidup dan katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi. Sederhananya, enzim adalah katalis yang membantu mempercepat reaksi biologis. Fungsi enzim adalah untuk mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi ya teman-teman. Nah, jadi itu dia adalah pengertian juga fungsi enzim pada tubuh makhluk hidup. Sekarang kalian pasti bertanya-tanya gak sih, ini enzim apa sih yang berperan? Lalu dengan menggunakan metode apa? Lalu dengan bahan apa juga? Nah, perlu kalian ketahui bahan yang kami gunakan untuk praktikum biologi kali ini yaitu dengan menggunakan apel. Nah, pasti kalian juga pasti ngalamin kan ketika apel itu dibelah atau dikupas dan didiamkan di suhu ruang, itu akan mengalami kecoklatan. Nah, kecoklatan itu adalah namanya oksidasi. Nah, oksidasi ini dipengaruhi oleh enzim. Nah, enzim apa sih, Cak, yang bergerak pada oksidasi tersebut? Nah, untuk pembahasan enzim tersebut akan dibahas secara rinci oleh Dieta Nanda Putri. Ditonton ya. Enzim yang bergerak pada praktikum kali ini yaitu enzim fenolftalin adalah pewarna yang berperan sebagai indikator pH 2. Fenolftalin adalah senyawa kimia dengan rumus molekul C20H14O4 dan sering ditulis sebagai HLN atau PP dalam notasi singkat. Fenolftalin sering digunakan sebagai indikator dalam titrasi asam basa. Untuk aplikasi ini, ia berubah warna dari tak berwarna dalam larutan asam dan menjadi merah muda dalam larutan basa. Oke, baik, terima kasih kepada Sahada Aljena dan juga Dieta Nanda Putri yang telah menjelaskan pengaruh enzim pada tubuh makhluk hidup dan juga peranan enzim pada apel tersebut. Lalu sekarang masuk ke hasil analisis dari praktikum tersebut. Namun sebelum masuk ke hasil analisis, tentunya ada beberapa step yang perlu diperhatikan, seperti dalam pengerjaan untuk membuktikan bahwa enzim tersebutlah yang bergerak pada buah apel tersebut. Nah, untuk stepnya bagaimana sih, Cak? Nah, yang pertama-tama kalian cukup membasuh apel tersebut hingga bersih, boleh menggunakan sabun khusus untuk makanan. Nah, setelah itu kalian belah apel tersebut menjadi beberapa bagian. Nah, setelah dibelah, siapkan garam dapur juga air jeruk nipis, lalu dilarutkan dalam air sekitar 50 ml. Setelah itu aduk hingga merata. Dan kalian juga jangan lupa siapkan air murni ya, air murni yang matang tapi dingin. Nah, setelah itu siapkan juga tatakan. Nah, kan tadi sudah dipotong-potong, sekarang masukkan ke masing-masing air tersebut dan juga tatakan tersebut. Nah, diamkan selama 10 menit juga cukup. Nah, setelah kalian mendiamkannya selama 10 menit, kalian sekarang tiriskan buah apel tersebut. Tapi ingat, cuma ditiriskan, jangan dibilas ya. Ditiriskan, disimpan di wadah yang kering. Setelah itu kalian diamkan kembali selama 15 menit, karena 15 menit pun sudah terlihat bagaimana perbedaannya. Nah, perbedaannya seperti ini ya. Nah, dari foto yang tadi kalian juga pasti udah bisa mengambil kesimpulan mana buah apel yang mengalami oksidasi parah dan mana apel yang mengalami oksidasinya itu rendah atau bahkan tidak terlihat sama sekali dalam 15 menit tersebut. Nah, untuk kesimpulan dari materi tersebut atau dari praktikum enzim tersebut dan hasil yang lebih rincinya lagi itu akan dijelaskan secara langsung oleh Septia Marwah.
Ditonton sampai habis ya, karena ini yang terakhir. Hasilnya, apel dalam air garam dan jeruk mengurangi oksidasi. Apel dalam air murni mengalami oksidasi sedikit. Apel dalam suhu ruang mengalami oksidasi berat. Teman-teman, pencoklatan ini disebabkan oleh senyawa fenolik pada buah yang dihasilkan oleh enzim polifenol oksidase. Ketika buah mengalami kerusakan pada struktur sel dan menghasilkan senyawa quinone, senyawa fenolik ini yang menyebabkan warna menjadi coklat oksidasi. Namun hal ini memerlukan kandungan garam tertentu agar berfungsi dengan baik. Sodium membantu menjaga cairan di dalam tubuh, karena itulah apel tidak mengalami oksidasi.